Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi tips merawat area CVT motor matic. Di sini kebetulan saya ada media motor Yamaha Xeon ya. Ya intinya hampir semua motor matic itu sama, basicnya sama. Barangkali ada teman-teman yang ingin melakukan perawatan sendiri untuk motornya, hitung-hitung bisa menghemat budget ya, bisa menghemat budget. Andaikan motor teman-teman tidak perlu sampai ada penggantian, teman-teman bisa melakukan perawatan secara mandiri, dilakukan sendiri. Kita siapkan kunci T10 teman-teman ya, T10 untuk membuka bagian 4 baut ini. 1 2 3 4. Mumpung masih ada waktu, belum tutup. Oh, ini busanya sudah hilang, busanya sudah dilepas. Terus ini kita buka dulu untuk filter karet, ini dibuka dulu. Terus di sini saya menggunakan impact teman-teman ya, untuk menghemat durasi. Kita gunakan impact. Terus kita buka bagian covernya. Ini sudah tembus. Untuk 2 baut 10 ini langsung, kan modelnya panjang, seperti ini. Nah, baut ini langsung tembus ke bagian karter. Jadi selain mengikat cover ini, juga mengikat bagian karter bak CVT ini. Jadi ini panjang tembus ke sana 2 baut. Untuk yang pendek-pendek ini hanya menempel di bagian bak CVT. Kita lepas dulu teman-teman ya, kita periksa sekalian untuk bagian karet vibelnya, kita periksa sekalian. Kita buka dulu. Untuk mur ini, mur puli belakang ini mur 14, yang depan mur 17. Kalau teman-teman enggan untuk membukanya, takut
nanti proses mengembalikannya posisinya seperti apa, atau takutnya lupa, cara membukanya seperti ini. Setelah mur pengunci ini lepas, teman-teman singkirkan dulu, dilepas dari bagian ini loncengnya dulu. Ini kencang sekali. Ya, terus kita lepas teman-teman, kita tarik. Kalau caranya ini, buka dulu, ditekan, terus tekan lagi. Atau kalau teman-teman kesulitan buka dari belakang, ini sudah bisa dibuka sebenarnya, ini sudah bisa ditarik lagi, terus bisa ditarik. Tapi kalau teman-teman kesulitan untuk membukanya dari bagian belakang, buka dari bagian depan, buka dari bagian depan. Seperti ini. Untuk fibernya masih cukup layak teman-teman ya, ini masih belum ada retakan sama sekali. Ini fibernya tidak perlu dilakukan penggantian. Nah, ini masih cukup baik. Ada masalah di sini. Nah, ini mungkin kelihatan ya. Ini. Ini ada grease yang mengering tuh. Ada grease yang mengering yang menyebabkan terjadinya hambatan pada tarikan motor ya. Motor seperti berat tarikannya itu. Soalnya apa? Nah, ini kelihatan. Ini grease mengering. Nah, ini. Nah, dan juga terjadi menempel di sini teman-teman, grease yang mengering. Nah, ini. Nah, ini kelihatan kan? Ini grease yang mengering. Dan ini sepertinya bukan grease yang untuk CVT ya. Grease bukan untuk puli maksudnya. Bukan grease untuk puli. Dan ini wow. Pembongkarannya. Ini sebenarnya nggak masalah, mau dipahat nggak masalah, tapi
yang biasa saya lakukan kalau tidak menggunakan kuncinya, saya memahat di bagian sini teman-teman. Di bagian sini, soalnya apa, kalau di bagian yang seperti ini, selain kelihatan ya seperti ini, kelihatan sangat rusak, terus resiko pada bagian drat dari mur penguncinya ini akan meleot teman-teman, akan meleot seperti ini. Nah ini kan meleot ini, jadi mengunci takutnya kalau dikencengi nggak sampai mentok, ini kenceng, menimbulkan suara kasar teman, redek. Jadi kalau mau memahat, kalau teman-teman mencoba mau memahat, pahat untuk bagian dari sini, dari tepi sini ke kiri, untuk ngencenginnya lagi sama dari sini juga, atau bagian sini atau bagian yang mana, tapi yang penting usahakan jangan dari sini teman-teman ya, jangan dari sini untuk ngencengi ke putaran ke kanan, untuk melepas di sebelah sini atau sebelah sini ke kiri, ngencenginnya juga di sini juga bisa, sini bisa ke arah kanan gitu. Jadi untuk dratnya sini itu aman, ini parah ini sebenarnya. Kalau ada mesti dilakukan penggantian ya untuk murnya ini. Sekarang kita lakukan pembersihan. Kita cuci dulu. Nah gini teman-teman, waktu melakukan pembongkaran pelepasan dari area CVT tadi ya, coba kita pasang dulu. Anggap ini terpasang teman-teman. Kalau teman-teman mau melepas, setelah mur ini dilepas, terus penahan ini dilepas juga, ditumpuk aja gini posisinya. Atau kalau untuk motor ini kan modelnya nggak sama bentuknya, yang sini rata, yang sini cekung. Nah yang cekung tempatnya mur, taruh, terus ini dilepas. Kalau teman-teman takut nanti mengembalikannya bingung posisinya, dilepas, taruh, ini dilepas juga, terus ditumpuk seperti ini. Terus ditumpuk seperti ini, diposisikan seperti waktu berada di motor, waktu berada di sini. Itu untuk yang bagian depan, bagian depan sini sama juga teman-teman ya. Untuk yang bagian sini itu sama. Jadi melepasnya seperti ini, teman-teman posisikan saja. Pasang dulu. Anggap saja ini ada. Waktu teman-teman mau melepas, anggap saja ini masih ada panel ya. Waktu mau melepas, ini sudah terlepas yang bagian belakang, yang bagian mau lepas, depan mau lepas. Setelah melepas mur ini dan ring, teman-teman tumpuk saja gini, biar tidak lupa posisi. Tumpuk, taruh di tempat yang sekiranya aman. Terus dilepas bagian kipasnya, taruh. Terus bagian belakang rumah roller ini ditarik. Nah ditarik, dilepas seperti ini. Dan untuk mengingat posisinya nanti bisa sampai teman-teman bongkari semua ya, dibuka, posisikan seperti ini. Andai kata ada yang terlepas melompat atau gimana, posisi roller seperti ini, melompat atau terlepas. Soalnya waktu narik biasanya kan roller ini tidak jarang terlepas sendiri teman. Posisinya seperti ini, posisi yang seharusnya seperti ini. Dan untuk tak roller ini seperti ini, tapi di sini ada slit pace-nya, ini posisinya di sini.
gitu. Terus teman-teman taruh, ditumpuk seperti waktu melepasnya, taruh ditumpuk seperti waktu melepasnya, seperti ini, diposisikan. Atau kalau mungkin teman-teman foto posisinya, nah, dilepas, ditata, difoto, baru dibersihkan, atau di video dulu baru dibersihkan. Jadi teman-teman tidak, istilahnya kehilangan jejak ya, tidak keliru waktu pemasangannya nanti. Nah, sekarang kita bersihkan dulu, kita cuci. Pastikan sampai bersih teman-teman, sampai bersih. Untuk grease-grease yang menempel di area sini pastikan itu tidak ada. Gunakan kuas, kalau ada pakai kuas. Setelah dirasa bersih, taruh tengkurap. Terus untuk bagian, nah ini bagian kampas gandanya ya, bersihkan juga. Bersihkan dulu. Nanti setelah bersih keringkan ya. Bersihkan dulu dari bekas-bekas grease-nya. Nah, untuk bagian ini teman-teman, bagian sini ini usahakan jangan sampai terkena bensin ya, pertamax atau apa ya, istilahnya cairan yang digunakan untuk membersihkan. Usahakan kalau hanya dibersihkan seperti ini jangan sampai masuk ke sana. Soalnya apa? Nanti grease yang ada di dalam sini, ini sudah hilang. Yang ada di dalam sini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Ini grease bukan peruntukannya ini. Itu akan mencair, akan meleleh. Nah, lelehan itu nanti akan terlempar keluar karena apa? Putaran ini sangat tinggi, terlempar keluar. Contohnya seperti waktu di video tadi yang saya tunjukkan bagian lonceng yang terkena grease itu grease yang terlempar keluar dari sini teman-teman, grease yang terlempar keluar dari sini. Saya juga tidak tahu entah itu karena sebelumnya pernah dicuci terkena cairan pencuci pembersihnya, atau karena grease-nya yang bukan untuk area bukan untuk puli. Jadi untuk bagian ini kalau teman-teman mau bersihkan sebenarnya cukup dilap, tapi kalau ragu-ragu kurang bersih bisa seperti ini, dikuas seperti ini aja, dikuas seperti ini. Terus usahakan jangan sampai masuk ya, usahakan di tepi-tepinya seperti ini, jangan sampai masuk. Nah, seperti ini tidak ada yang masuk ya, jangan sampai masuk. Terus kita elap, ini karena pemilik motor hanya meminta untuk dikontrol teman-teman, dikontrol dan dibersihkan. Jadi sekiranya masih layak digunakan kita
kita gunakan saja, tidak perlu dilakukan penggantian. Kita bersihkan. Nah, ini sudah cukup bersih. Sekarang untuk bagian ini, bagian kampas ganda ini tadi kan terkena grease teman-teman. Setelah kita cuci itu tidak mungkin benar-benar bersih, gak mungkin benar-benar hilang bekas grease-nya. Mungkin untuk bagian yang benar-benar tebal tadi terkikis, hilang, tercuci maksudnya oleh cairan pembersih. Tapi untuk bagian yang tertekan atau menapak langsung ke area lonceng, menapak ke lonceng ini, itu akan meresap ke dalam teman-teman, memadat. Contohnya seperti ini, gak kelihatan di kamera ya. Nah seperti ini, memadat. Dan untuk menghilangkannya, teman-teman bisa lakukan pengamplasan tipis-tipis saja, nggak usah terlalu banyak pengamplasan, atau disikat pakai sikat kawat itu, tapi jangan terlalu banyak. Yang penting untuk bekas grease yang menapak ini, yang kelihatan mengkilat ini hilang, dibersihkan gitu aja, jangan terlalu berlebihan, nanti tipis kapasnya. Jadi cukup dilakukan pembersihan dengan sedikit diamplas, yang penting hilang, atau dilakukan penyikatan. Sekarang kita lakukan penyikatan dulu. Kalau teman-teman nggak ada sikat seperti ini, bisa gunakan amplas ya, nggak harus sikat seperti ini, nggak harus sikat seperti ini. Yang penting bekas grease-nya tadi yang mengkilat, nempel tadi hilang. Terus dilakukan pada ketiganya toh. Nah setelah dirasa cukup bersih, hilang, dirasa sudah hilang dan cukup bersih, kita lakukan pengelapan ulang. Gunakan elap atau serbet yang benar-benar bersih ya, jangan yang ada bekas oli atau apa. Untuk puli depan cukup dilap teman-teman. Ini tidak saya lakukan pembersihan yang ekstra ya, soalnya masih cukup bersih, masih cukup bersih. Ini memang berubah warna, bukan debu, ini memang berubah warna, masih cukup bersih. Jadi dilap untuk bagian yang bersentuhan dengan bibel, bersih. Kalau untuk satunya kita cuci dulu. Ini lumayan kotor ini. Nah itu lumayan ada bekas-bekas grease. Nah ini kita cuci dulu bentar. Ini dibersihkan. Setelah dirasa cukup bersih, ini juga kita bersihkan sekalian. Kita cuci ulang. Setelah dirasa cukup bersih, kita lakukan pengeringan teman-teman. Dilakukan pengeringan, kita lap dengan dia.
yang kering, dengan lap yang kering. Pastikan bersih dan kering. Sudah kering, ini juga dikeringkan. Sebenarnya kalau ada kompresor pakai kompresor, tapi di sini saya mencontohkan yang untuk buat teman-teman yang enggak memiliki kompresor, atau teman-teman yang pemakai kendaraan ya, pemakai motor sih, pemilik motor. Jadi caranya seperti ini. Bushing ini kita bersihkan juga, kita cuci bersih. Yang penting pastikan semua bagian itu bersih, tercuci bersih. Kalaupun tidak dicuci, dibersihkan dengan elap atau apa, yang penting bersih. Sudah bersih, sudah bersih. Sekarang untuk pemasangan teman-teman, perakitan. Kita pasang dulu untuk rollernya ya. Untuk rollernya masih cukup bagus ya, untuk rollernya masih cukup bagus ya, ada sedikit peyang. Nah ini ada sedikit peyang, sedikit tadi. Nah pemasangan seperti itu. Untuk bagian yang sedikit peyang tadi, ini sedikit peyang. Kalau teman-teman masang yang posisi peyang ini, taruh di bagian pojok sini, yang peyang itu, yang peyang tadi di ujung, yang tidak tersentuh, yang tidak menapak ke area alur dari roller, dan juga tidak membentur ke sini. Jadi taruh di ujung sini untuk yang peyang tadi. Ini hanya sebagai solusi ya, kalau tidak dilakukan penggantian. Jadi yang peyang tadi sedikit peyang. Ini seperti ini. Seperti ini. Ini. Iya. Kelihatan ya, ini. Taruh di yang pojok ini. Bener-bener pojok sini ya. Sudut itu yang sedikit mengkilat itu. Posisikan di situ. Jadi nanti yang menapak di alur ini, di sini, di alur rollernya ini, yang bergerak, yang bekerja, itu yang utuh teman-teman. Dan yang peyang tadi itu bebas, tidak bekerja. Dan untuk pemasangannya, kalau untuk Yamaha, teman-teman begini bisa, bebas. Kalau untuk Honda itu kan ada bagian yang enggak sama, jadi diposisikan. Kalau Yamaha bisa di posisi manapun, dibolak-balik bisa. Yang penting kalau enggak ada penggantian, cari yang sedikit ada luka itu, ditaruh di posisi yang bebas seperti ini. Nah ini semua ya, keenam-enamnya seperti itu.
setelah terpasang seperti ini, setelah terpasang kita rangkai untuk yang bagian plat tak slitnya, tak slit paste nya. Nah, seperti ini seperti ini kan teman, posisinya bentuknya ini. Nah, yang sedikit yang oval, yang sedikit oval ini di bagian sana begini. Nanti kalau teman-teman masang kebalik juga nggak bisa, ini nggak bisa mentok, jadi seperti ini. Jadi ini nggak mungkin terbalik ini ya. Pasang semua, pasang. Ini ada pengganjalan, kita kembalikan ke posisinya. Maksud dari pengganjalan ini adalah untuk meredam benturan, karena slit paste nya ini kalau tidak ada pengganjalan ini, kemungkinan ini sudah oblak teman-teman, sudah oblak. Jadi kalau stasioner rendah itu bunyi trak seperti stang piston gitu. Biasanya seperti itu. Tapi sebenarnya lebih enaknya nggak usah diganjal di sini, pakai plat di sini. Tapi ya nggak masalah juga ya, yang penting bisa bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik. Kita pasang lagi seperti ini pemasangannya nanti. Nah, ini seperti ini. Tapi sebelum dipasang, kita kasih grease dulu teman-teman, kita kasih grease dulu. Kita kasih grease sedikit saja ya, sedikit saja. Tapi untuk model Yamaha ini kan ada itu semacam cowakan ini di tengah bagian ini. Nah itu ada cowakan. Kita kasih sedikit saja grease, kita ratakan. Kita ratakan. Terus busingnya kita kasih sedikit, kita masukkan. Teman-teman masukkan dari bagian sini, bagian bawah sini bisa, terus dari bagian sini juga bisa, nggak masalah. Yang penting dipastikan tidak ada grease yang terbawa teman-teman, tidak ada grease yang terbawa ke bagian busing ini. Kita pasang lagi. Nah seperti ini, kita balik dulu. Nah ini kan ada grease sedikit teman-teman, ini ada sedikit grease ini di ujung-ujungnya, kelihatan. Nah ini di ujung-ujung, nah ini ada sedikit grease. Ini teman-teman keringkan ya, dibersihkan sampai benar-benar bersih. Nah setelah seperti ini kita pasang dulu. Kita pasang. Lanjut untuk V-belnya teman-teman cukup elap saja, nggak perlu dicuci pakai bensin. Kalau mau nyuci gunakan air sama deterjen, dicuci disikat. Kalau mau nyuci jangan gunakan bensin atau pertamax atau cairan pembersih lainnya, gunakan air sama deterjen. Itu kalau saya seperti itu kalau mau nyuci, karena ingin lumayan bersih ya, jadi tidak saya cuci. Ini lumayan bersih. Kita pasang dari depan dulu.
ini jangan dilakukan ayunan, jangan diayun hentakan maksudnya, jangan dihentak gitu ya. Kalau melakukan pengencangan ini dengan ganjal, jangan dihentak, jangan dihentakkan, nanti ini pecah teman-teman ya kalau diganjal. Kalau teman-teman ada trackernya menahan ini, trackernya menahan bagian ini, itu gak apa-apa, nggak masalah. Tapi juga jangan dihentak, cukup dikencangkan gitu, soalnya ini tipis teman-teman, ini tipis. Jadi yang penting jangan dilakukan hentakan. Nah, sekarang kita pasang bagian belakang. Jadi teman-teman kalau memberikan grease ini, ambil sedikit seperti ini, masukkan di sini, sedikit saja. Dan grease ini khusus untuk puli ya, untuk gravity ya, itu lebih tahan panas dibanding grease yang untuk roda itu, untuk bearing roda itu. Ini lebih tahan panas, jadi ini tidak mudah meleleh. Berikan secukupnya, tidak perlu terlalu banyak, yang penting dirasa cukup, dipasang. Kalau ada bekas grease dibersihkan, jangan sampai ada bekas grease. Pasang lagi. Seperti ini. Terus bagian loncengnya. Sudah ada jarak, pasang. Terus kita kencangkan. Kencangkan secukupnya teman-teman ya, kencangkan secukupnya, jangan terlalu berlebihan. Masalahnya berat untuk bagian ini halus, kencangkan secukupnya. Ya, cukup. Setelah terpasang, makin kencang, depan belakang sudah kencang semua, kita pasang, kita lakukan penutupan. Kurang lebih langkah-langkahnya seperti tadi. Untuk penutupan selanjutnya saya rasa teman-teman sudah tahu, sudah bisa. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, tekan tombol lonceng. Kalau ada kekurangan atau ada masukan-masukan lain, tulis di kolom komentar dan share jika dirasa video ini sangat bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.